Sip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Bang Ocit di channel Ocit Autovlog, ya kan? Nih gua lagi di flyover Kalibata, coy. Kita lihat dulu. Oh, ini Bambang, coy. Ya di sini gua mau ngebahas sesuatu gitu, ya kan? Oh ya, gimana nih yang udah nyoblos? Gimana nyoblosnya? Lancar kagak? Mudah-mudahan lancar ya. Oh, gue udah nyoblos, coy. Gue udah nggak kelihatan. Oke, kita jalan. Jadi gimana ya? Gue mau ngebahas sesuatu tentang suka duka bersama Bambang setelah 10.000 kilometer. 10.000 kilometer. Sebenarnya belum 10.000 sih, baru 9.200 apa nih? 9.300 gitu. Apa aja sih masalah-masalahnya yang gue alamin gitu selama 10.000, coy. Ya, gue mau cerita tentang itu dia. Apa aja sih yang masalah-masalah yang ada di Bambang gitu. Bukan masalah, apa suka dukanya gue bawa Bambang itu selama 10.000 kilometer, coy. Oke, yang pertama yang pengen gue bahas itu bensin. Bukan bensin sih, sukanya dulu. Suka bensin, ntar aja belakangan, coy. Bensin itu bonus lah ntar. Banyak yang nungguin juga. Kenapa gue juga, alasan gue bikin video ini juga banyak yang nungguin gitu. Di video gue yang satunya, ya kan, Bang, bensin gimana gitu, Bang, bikin dong suka dukanya gimana naik ini. Ada juga yang masih galau gitu, Bang, gue galau nih Bang, gue mau beli Beat Street apa mau beli X-Red gitu, Bang, gue suka desainnya X-Red Bang gitu, bla bla bla, itulah pokoknya lah. Ya, pertama kita bahas sukanya dulu aja ya, yang enak aja dulu kita bahas, ya kan. Apa aja Bang sukanya, Bang? Sukanya gue naik motor ini adalah, yang pertama itu gue suka sama desainnya, coy. Desainnya itu gimana ya, agak-agak unik kalau menurut gue. Unik dari segi lekukan-lekukannya, ya kan, dari segi headlampnya, dari atas sampai bawah, ya kan, unik gitu. Terus apalagi ya, X-Red ini, yang all new X-Red ini termasuk jarang di jalanan tuh, jarang banget orang yang make. Lu lihat aja tuh. Ya gue seneng aja gitu ngelihat make motor yang orang jarang pakai itu, gue seneng aja, coy. Terus apa lagi, coy? Yang pertama itu tadi desainnya menurut gue unik. Yang kedua itu jarang banget orang pakai di jalanan. Waduh, pala jatuh, pala bukan anjir, helm. Yang kedua itu ininya apa namanya, jarang orang make. Yang ketiga tuh enak, cuy, dibawa apa namanya, dibawa Trabas tuh enak juga, cuy. Waktu itu gue sempat Trabas ya. Waktu itu gue sempat Trabas, ya kan, ke Curug Mariuk tuh. Itu ada tuh videonya tuh, tapi yang itu nggak, dalam kondisinya nggak hujan. Itu juga gue berdua. Tapi kan besoknya kan gue kesono lagi, coy. Besoknya gue kesana lagi tapi itu hujan, bisa deh. Bloknya gimana itu bloknya? Apa tuh blok? Apa sih blok? Berlumpur lah gitu, ya kan. Videonya gue nggak buat sih, soalnya hujan, coy. Wah, itu enak banget, coy. Kondisi jalan begitu, ya kan. Kalau nggak percaya kalian lihat aja dah tuh di atas itu tuh. Nanti ada videonya tuh, jalanannya begitu. Tapi itu nggak hujan, tapi yang itu kalau hujannya tuh buset parah itu jalanan, coy. Set bloknya itu dalamnya segini, coy. Dan itu enak banget pakai motor ini. Enak dibawa Trabas, kagak apa, nggak ada kendala sama sekali. Dibanding Beat Street, waktu itu gua sama Beat Street, cuy. Beat Street itu 3 kali jatuh, nggak tahu orangnya nggak bisa apa gimana ya. 3 kali jatuh, pas balik, pas pulangnya juga jatuh dia. Dan gua pakai ini kagak jatuh, coy. Untungnya nggak tahu skill gua atau apa, anjay skill. Ini juga ada beberapa perubahan dari motor gua ya, kayak misalkan selang rem, spion. Itu doang sih yang berubah. Sama strippingnya gue copot.
Oh ya, gimana bang suspensi? Masalah suspensi tuh enak coy. Suspensi enak, lumayan empuk lah gitu, nggak keras-keras amat, nggak ada kerasnya emang, empuk malah kalau menurut gua ya. Ini kalau buat sok sih empuk gitu, cuman sok depannya itu loh, gua sok belakang ya, sok belakang tuh empuk, tapi sok enggak, buat sok depan tuh enggak coy. Di sok depan itu gua ada masalah sih sebenarnya. Masalahnya itu sok depan gua bocor coy, nggak tahu kenapa ya, atau karena gue pernah jatuh apa gimana gitu ya kan, silnya rusak apa gimana gitu. Itu sok depannya tuh bocor sebelah gitu, jadi ada rada kurang enak gitu beloknya, belok ke kanan sih yang nggak enak, terlalu bumpy karena bocor coy. Masa sih itu bocor, udah lama loh, dari gua kilometer 1000 tuh sok udah bocor gitu. Gue bingung dong. Sebenarnya bisa dibenerin sih. Waktu itu gue udah pengen benerin gratis, tapi karena sealnya barangnya nggak ada ya kan, kata tukang bengkelnya tuh sealnya bocor coy. Oke langsung aja ya, nggak usah diinin. Ntar kalian pilihin sendiri dah yang mana suka, yang mana duka. Oh iya, yang gue sayangin sih ya, pada pas apa kenapa gitu ya kan, itu tuh lembek banget coy. Waktu itu gua baru kilometer 1000 tuh kan, gue jatuh di belokan ya kan, jatuhnya jatuh bego lagi. Jatuh bego ya kan, lagi belok begini nih, set pelan sih, nggak kenceng-kenceng banget, gubrak aja ya, jatuh kampret anjing, mana lagi boncengan ya kan. Nah itu tuh aduh, itu segitiga langsung kena cuy, bayangin aja ya kan. Gue baru servis 1000 kilometer ya kan, jatuh kan kayak gimana gitu bawaannya kan, mana gua susah banget lagi, para gua itu lagi tugas kantor ya kan, jatuh gitu. Aduh, itu gua langsung nyesek coy. Mau tahu gak apa aja yang rusak? Yang rusak tuh terutama bodi ya. Bodi itu udah pasti lecet, pasti kalau jatuh tuh bodi pasti lecet dah. Soalnya kan ya bodi itu di pinggiran. Halo. Itu ngantuk ya. Bodi pasti pasti lecet. Yang gua heran nih ya, padahal jatuhnya itu pelan banget coy. Ya gimana sih kalau jatuh bego? Kalau jatuh bego tuh gimana sih pelannya, kayak ya nggak terlalu kenceng lah. Itu langsung kena dalemannya cuy. Aduh cuy, segitiga tuh langsung kena segitiga gua. Bayangin aja tuh, itu gimana nggak lembeknya coba, gimana itu pelan aja segitu coy, gimana kenceng ya, amit-amit ya, pelan-pelan aja segitiga kena, gimana kenceng ya. Namanya orang kecelakaan kan ya, nggak ada yang tahu ya, cuman heran aja gitu, jatuh pelan kok segitiga bisa bengkok gitu kan. Itu yang paling gue sayangin coy. Terus apalagi bang, terus itu baut-baut di body gue coy, dukanya ini semuanya ya gue ceritain dari A sampai Z, baut udah panjang-panjang situ. Apa yang namanya, baut-baut bodinya coy, selek, banyak yang selek, bukan banyak sih, dikit doang. Ini nih satu, sama yang di dalamnya tuh lu kalau misalkan mau bongkar bodi mesti hati-hati. Ini gue udah pernah bahas nih, tapi nggak apa-apa lah gue bahas lagi. Lu kalau mau bongkar bodi itu hati-hati bongkar motor ini cuy, bautnya banyak yang selek, banyak yang gampang, bukan banyak sih, gampang selek gitu. Gue saranin lu kalau nggak mau kayak gitu mending ke bengkel lah. Apalagi bang, terus oh iya bensin dah, langsung dah gua ke bensin. Bang bensin gimana bang? Ya kita mulai ke bensin coy. Jadi gini, gua itu bolak-balik nih ya, pulang kantor tuh 26 kilo coy sehari ya kan. Sehari itu gua bisa habis itu 6 hari baru habis tuh bensin. Gua Senin itu gua isi penuh ya kan, Senin gua isi penuh nih. Ini penuhnya berapa liter sih? 3 liter paling ya.
3 literan lebih lah. Itu bisa sampai 6 hari coy. Sehari itu gua 26 kilo bolak-balik kantor. Dan itu bolak-balik kantor aja ya, nggak kemana-mana lagi. Bolak-balik kantor itu bisa sampai 6 hari, Senin Selasa, seminggu lah, sampai Sabtu gitu. Itu udah sampai habis banget itu kalau sampai Sabtu tuh berapa, jadi berapa kilo tuh, 26 kali 6 berapa tuh, 100-an lah ya, 140-an ya kalau nggak salah ya, hitung sendiri dah ya segitu. Jadi seliternya itu berapa tuh, berapa kilo tuh, bisa irit kan. Gimana tuh kalau menurut lu? Kalau menurut gua sih ya ini lumayan irit gitu, daripada motor gua sebelumnya coy. Mio si wayang. Sama oh iya, sama satu lagi nih, gua sayangin banget dari si Bambang ya. Satu lagi, terus ntar udah cerita kelar, satu lagi cerita kelar, satu lagi nambah terus ya. Udah biarin. Satu lagi coy, gua ini nggak tahu kenapa ya, antara gua gas terus atau gimana gitu, antara ini motor nggak istirahat apa gimana, gua juga nggak tahu, apa gua keseringan ngebetot gas apa gimana gitu, gue juga nggak tahu. Itu di CVT-nya itu kayak ada rembesan oli coy. Lu tadi ngelaksonin gua di CVT-nya itu, aduh, kayak ada rembesan oli. Nah gua itu kenapa tuh, gue bingung tuh ya kan, kenapa bisa begitu gitu, kenapa sedangkan motor-motor yang lain tuh enggak. Nah itu salah satu problem juga yang gua rasain ya kan, itu di samping CVT-nya tuh. Nah di situ tuh ada kayak rembesan oli itu. Kalau kata temen gue sih itu seal oli di situnya. Nah gue nggak tahu tuh itu bahaya apa kagak tuh. Sampai sekarang ini belum gue benerin sih. Nah gue masih nunggu dokunya lah ya. Ya mudah-mudahan aja nggak merembet coy. Biasanya kalau motor nih rusak nih ya kan, ada yang satu nih rusak nih ya kan, mesti buru-buru dibenerin biasanya biar nggak merembet. Ini gue enggak. Ini harusnya ntar udah 10.000 nih, udah 9.300 ya kan. Kalau udah 10.000 nih mestinya udah di servis total semua, mulai dari injektornya, mulai dari CVT-nya tuh harus di servis semua mestinya ya kan. Ya gue nggak tahu biayanya berapa. Nah kalian kalau tahu, misalkan tahu nih biayanya berapa nih, tulis dah di komentar ya kan, ramein komentar gue ramein, nggak apa-apa, pasti gue bales kok, gue berusaha menyempatkan, gue itu bakal usaha terus lah buat ngebalesin komen gitu. Ayo iya lo nengok lagi nih. Aduh zaman sekarang tuh ya, orang wede Willy coy. Willy coy naik sepeda tuh. Gila, ntar gedenya mau jadi apa lagi, gedenya ntar dia motor diwili-wilin tuh ya. Mungkin apalagi ya yang kurang ya. Oke, kalau misalkan ada yang kurang nih ya dari penyampaian gue ini ya, ada yang salah-salah atau gimana gitu, ditambahin aja dah di bawah tuh, kekurangannya apa aja, masalahnya apa aja di extract tuh gimana gitu, di komen aja, nanti gue bales kok dengan sepengetahuan gue ya. Kalau gue tahu ya gue jawab, insya Allah. Buset. Oke, mungkin segini aja video dari gue nggak mau lama-lama cuy, kayaknya nih durasi udah lama banget ini. Oke, jika kalau misalkan kalian nih suka dengan video gue ya kan, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe yang terpenting, dan share gitu, karena itu sangat membantu gue cuy, sangat membantu gue. Oke, gue cabut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.